kelompok 2. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengaruh beberapa teknik pengendalian hama terhadap populasi serta intensitas serangan hama, kutu dan persik pada tanaman kacang hijau. Namun sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu, yang dimulai daripada teman saya. Kenalkan, nama saya Gungguno Farid Kiprana dengan NIM 23030128. Saya Yosel Kristiani dengan NIM 23030156. Saya Eka Surandina dengan NIM 23005. Saya Indah Febrianti Silaban dengan NIM 23030129. Saya Salomo Nurung dengan NIM 23030137. Saya Najwa Alifa dengan NIM 23030121. Saya Naila Hanifah dengan NIM 23030104. Saya Nabila Safira Bangun dengan NIM 23030141. Saya Muhammad Ali Hasan Pulungan dengan NIM 23045. Selamat menyaksikan. Langkah pertama yang kita lakukan itu adalah pembuatan sungkup, di mana masing-masing kelompok membuat 4 jumlah sungkup. Sungkup dibuat dengan ukuran tingginya itu sekitar 1,5 meter dan lebarnya itu 1 meter. Setelah kerangka sungkup itu jadi, kemudian ditutupi menggunakan dengan kain kasa, di mana ukuran kain kasa itu sekitar 7 kali 4 meter. Kemudian kain kasa dirapikan menggunakan dengan paku payung pinggir-pinggirnya. Lalu setelah sungkup tertutupi oleh kain kasa, kemudian dipasang resleting, yang dimana resleting itu dijahit dengan menggunakan jarum jahit. Kemudian setelah sungkup jadi, lalu dipindahkan ke dalam rumah kasa. Baik, saya akan menjelaskan bagian penyemaian penanaman atau pindah tanam. Penyemaian kacang hijau adalah tahap awal untuk menumbuhkan benih menjadi bibit siap tanam. Cara penyemaiannya adalah dengan menyiapkan media tanam dan wadah seperti cup atau pot penyemaian. Benih baru bisa ditanam setelah dilakukan perendaman biji kacang hijau selama 15 menit untuk mempercepat perkecabahannya. Setelah itu kita tanam benih kacang hijau sedalam 2-3 cm dan diletakkan di tempat yang teduh. Ketika muncul tunas, tanaman akan membutuhkan cahaya namun tidak terlalu terik karena itu akan menyebabkan bibitnya layu dan stres. Tapi pastikan juga bibitnya mendapatkan cahaya matahari agar tidak mengalami etiolasi. Setelah seminggu barulah kita bisa melakukan pindah tanam ke dalam polybag ukuran 5 kg. Pencarian predator kembang koksi dilakukan di sawah, sedangkan hawanya yaitu kutu daun persik dilakukan di kebun menggunakan tangan kosong dan wadah yang tertutup. Dapat guys. Pada praktikum ini, kelompok kami menanam 2 tanaman per sungkupnya. Pada 12 hari setelah tanaman, kami memasukkan hama kutu daun persik sebanyak 10 hama per tanaman dan kami lakukan introduksi, yaitu mendatangkan musuh alami ke tanaman, tapi introduksi ini khusus sungkup kedua saja, sebanyak 5 predator tanaman. 3 hari setelah itu kami melakukan pengamatan pada bagian daun, yaitu pengamatan intensitas serangan. Kemudian seminggu setelah hari introduksi, kami melakukan penyemprotan insektisida ke tanaman. Lalu ada pengamatan intensitas serangan, tinggi tanaman, dan jumlah daun. Pengamatan dilakukan sebanyak 7 kali, yaitu setiap 3 hari sekali, dengan menghitung intensitas serangan yang disebabkan oleh hama kutu daun persik pada setiap tanaman. Serangannya dapat kita lihat pada bagian daun tanaman. Selain itu, kita juga melakukan pengukuran pada parameter tinggi tanaman dan jumlah daun. Kita bisa menggunakan alat bantu penggaris atau meteran untuk mengukur tinggi tanaman kacang hijaunya. Pengukuran ini dilakukan setiap hari Senin sebanyak 7 mst. Dalam perawatan tanaman kacang hijau, yang harus kita lakukan adalah penyiraman, penjarangan, dan pemberian insektisida. Kalau dalam penyiraman, yang perlu diperhatikan itu adalah waktu penyiramannya.
Kita tidak dianjurkan menyiram tanaman di siang hari karena suhunya yang tinggi bisa menyebabkan air cepat menguap sebelum sempat diserap oleh akar. Dan kalau airnya hinggap di daun saat panas siang hari itu bisa menyebabkan kerusakan pada daunnya. Selain itu, penyiraman harus rutin. Bila tidak, itu bisa menyebabkan kekeringan pada tanaman. Jadi, kalau tanaman kering, kita akan susah untuk mengukur intensitas serangan sama mortalitas untuk praktikum ini. Perawatan yang kedua adalah penjarangan. Sebelumnya saat pindah tanam, kita letakkan 2 tanaman per polybag kan. Itu karena tidak semua tanaman mampu beradaptasi dengan baik setelah dipindah tanam. Jadi saat tanaman sudah tumbuh, kita pilih tanaman yang terbaik dan singkirkan tanaman yang kurang sehat. Perawatan yang ketiga adalah penyemprotan insektisida. Mungkin perawatan lain yang bisa kita lakukan adalah penyengan gulma supaya tidak terjadi kompetisi antara gulma dan tanaman, dan bisa menciptakan keindahan juga kerapian karena tidak ditumbuhi gulma. Di sini saya akan menjelaskan tentang intensitas serangan. Rumus dari intensitas serangan yaitu total dari N kecil dikali V per Z dikali N besar dikali 100%. Yang dimana N kecil akan menyatakan bagian tanaman yang mengalami kerusakan, V akan menyatakan nilai skala kerusakan dari bagian tanaman tersebut, Z akan menyatakan nilai skala tertinggi kerusakan, dan N besar akan menyatakan jumlah bagian tanaman yang diamati. Sebagai contoh, kita akan mengamati jumlah daun tanaman kacang hijau yang rusak. Nilai skala kerusakan dapat dibagi menjadi 4, yaitu skor 0 artinya sama sekali tidak terserang, skor 1 dengan kerusakan 1-25%, skor 2 dengan kerusakan 26-50%, skor 3 dengan kerusakan 51-75%, dan skor 4 dengan kerusakan 76-100%. Sebagai contoh, pada tanaman kacang hijau yang kita amati, terdapat 5 daun yang dimana 1 daun yang terserang dengan skala 4, 2 daun yang terserang dengan skala 3, 1 daun terserang dengan skala 2, 1 daun tidak terserang dengan skala 0, dan 1 daun lagi terserang dengan skala 3. Maka perhitungannya adalah 1 dikali 4 ditambah 2 dikali 3 ditambah 1 dikali 2 ditambah 1 kali 0 dan ditambah 1 kali 3 dibagi 6 kali 4 dikali 100%. Hasilnya adalah 4 tambah 6 tambah 2 tambah 0 dan tambah 3 dibagi 24 dan dikali 100%. Hasil intensitas serangannya adalah sebesar 62,5%. Mortalitas adalah tingkat kematian individu dalam suatu populasi. Cara menghitung mortalitas adalah menggunakan rumus M sama dengan jumlah hama atau predator yang mati dibagi jumlah hama atau predator awal dikali 100%. Berikutnya yaitu grafik intensitas serangan hama. Dari grafik ini terlihat bahwa perlakuan 2 menunjukkan pengendalian hama yang sangat efektif setelah pengamatan ketiga dengan intensitas serangan turun menjadi 0%. Perlakuan 3 menunjukkan intensitas serangan yang sangat tinggi di awal, namun secara bertahap menurun meskipun tetap berada di level yang cukup signifikan di akhir pengamatan. Perlakuan 4 menunjukkan intensitas serangan yang cenderung meningkat di awal dan kemudian stabil pada level yang lebih tinggi dibandingkan perlakuan 1 di akhir pengamatan. Perlakuan 1 menunjukkan peningkatan intensitas serangan di awal diikuti dengan sedikit penurunan dan stabil di level menengah. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang grafik. Yang pertama yaitu grafik mortalitas hama. Dari grafik ini terlihat bahwa perlakuan yang melibatkan musuh alami pada perlakuan 2 menunjukkan tingkat mortalitas hama yang paling tinggi pada akhir periode pengamatan. Perlakuan dengan insektisida pada perlakuan 3 juga menunjukkan tingkat mortalitas yang cukup tinggi. Kombinasi musuh alami dan insektisida pada perlakuan 4 menunjukkan peningkatan mortalitas, namun tidak setinggi penggunaan musuh alami saja. Perlakuan tanpa adanya pengendalian atau hanya hama pada perlakuan 1 menunjukkan tingkat mortalitas yang rendah. Selanjutnya yaitu grafik mortalitas musuh alami. Kesimpulan yang dapat diambil daripada grafik ini yaitu terlihat bahwa mortalitas musuh alami atau kumbang koksi
cenderung lebih tinggi pada perlakuan yang hanya melibatkan hama dan musuh alami pada perlakuan 2 setelah pengamatan kedua. Aplikasi insektisida setelah introduksi musuh alami pada perlakuan 4 tampaknya menyebabkan tingkat mortalitas musuh alami yang lebih rendah dibandingkan dengan perlakuan tanpa insektisida setelah pengamatan ketiga. Adapun kesimpulan dari praktikum yang kami kerjakan yaitu yang pertama, komoditi yang kami tanam adalah kacang hijau, nama latinnya Vigna radiata. Untuk hama kami memakai kutu daun persik, sedangkan predatornya adalah kumbang koksi. Yang kedua, setiap tanaman diberikan 10 hama dan jika terdapat perlakuan introduksi maka kami memberikan 5 predator per tanaman. Yang ketiga, setiap pengamatan mengalami peningkatan jumlah hama yang mati dan jumlah predator yang mati hingga mortalitas mencapai 100% di pengamatan kelima. Baik, sekian video penjelasan dari kami. Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih.